Aku hanya diam saat dijadikan pembantu oleh keluarga suamiku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Nur, ini kok masih kotor mejanya? Belum kamu bersihkan ya? Suara melengking ibu mertuaku, Bu Widya, memecahkan keheningan pagi. Aku yang sedang membereskan piring-piring sarapan segera menoleh, berusaha tetap tenang. Iya Bu, itu sudah Nur bersihkan kok tadi, jawabku dengan pelan. Suaraku hampir bergetar, tapi aku berusaha meredam perasaanku. Mungkin aku memang kurang teliti. Tapi ini loh, masih kotor begini, matamu buta ya? Hardik Bu Widya lagi, matanya menyipit, menatapku dengan pandangan tajam yang selalu membuatku merasa kecil. Iya Bu, ini Nur segera bersihkan, kataku cepat-cepat. Tanganku meraih lap yang ada di meja, menggosok-gosokkan bagian yang dikatakannya masih kotor. Padahal aku tahu, tadi sudah aku bersihkan, tapi di matanya, apapun yang aku lakukan selalu kurang. Namaku Nur Aini. Setiap hari, perlakuan Bu Widya semakin menusuk hatiku. Aku tinggal di rumah ini sudah hampir 2 tahun, sejak menikah dengan Mas Irwan, suamiku, yang bekerja sebagai nahkoda kapal pesiar. Mas Irwan hanya pulang 2 tahun sekali, dan saat ini dia masih berada di tengah samudra, jauh dari rumah. Kehidupanku selama 2 tahun terakhir bersama ibu mertua dan kedua adik iparku, Siska dan Monik, lebih menyerupai kehidupan seorang pembantu daripada seorang menantu. Nur, baju aku yang mau buat kuliah mana ya? Sudah kamu setrika belum? Suara lantang Siska memecahkan konsentrasiku. Aku menoleh dan melihat dia berdiri di ambang pintu dengan ekspresi marah. Sama jaketku juga mana ya? Kamu taruh di mana, Nur? Kata Monik menimpali dari belakang, menambah tekanan di dadaku. Keduanya selalu bersikap seperti ini setiap hari, seolah-olah aku adalah pelayan pribadi mereka. Pagi hari yang seharusnya tenang, menjadi medan perang yang penuh perintah dan bentakan. Setiap sudut rumah ini seakan mengingatkanku pada statusku yang tak lebih dari seorang pembantu di mata mereka. Habis ini Nur setrika ya dek, jawabku sambil berusaha sekuat tenaga menahan air mata. Tak ada waktu untuk diriku sendiri, pekerjaan rumah tak ada habisnya. Dan celakanya, aku tak pernah mendengar ucapan terima kasih. Siska mendengus, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Monik hanya menatapku dengan sinis sebelum ikut pergi ke kamarnya. Tak ada seorang pun yang menganggapku sebagai bagian dari keluarga di rumah ini. Aku bukan pembantu, aku hanya seorang yang diperlakukan tanpa rasa hormat. Tapi semakin hari, semakin sulit untukku berpura-pura. Tekanan yang kualami dari Bu Widya, Siska, dan Monik mulai mempengaruhi kesehatanku. Tubuhku sering merasa lelah. Meskipun pekerjaan rumah sudah selesai, kepalaku sering pusing. Pikiranku terus dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Setiap malam, saat semua sudah tertidur, aku duduk sendirian di kamar, menangis dalam diam. Aku rindu Mas Irwan, rindu untuk merasakan pelukan hangatnya, rindu mendengar suara lembutnya yang selalu bisa menenangkanku. Tapi jarak dan waktu yang memisahkan kami terasa begitu panjang dan menyiksa. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini, namun aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku terjebak dalam situasi yang seakan tak ada jalan keluarnya. Suamiku jauh, sementara aku di sini sendirian, berjuang menghadapi tekanan dari keluarganya. Aku berharap suatu hari nanti Mas Irwan akan pulang lebih cepat dan semuanya akan berubah. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu, sambil terus menjalani hari-hari penuh tekanan di rumah ini. Hari-hari berlalu, namun tak ada yang berubah. Setiap pagi dimulai dengan tekanan yang sama. Seakan semua kesalahan dunia tertumpah kepadaku. Meski aku sudah bekerja sekuat tenaga, di mata mereka, aku tetap tak pernah cukup. Tak peduli berapa banyak usaha yang kuberikan, aku tetap dianggap tak becus. Nur, kamu ini bodoh banget ya. Baju ini kok masih ada bekas sabunnya? Kamu bisa kerja nggak sih? Hardik Siska suatu pagi.
Suaranya menusuk telinga. Ia memegang kaos putih yang baru saja kucuci, menunjukkan bagian yang sedikit berbusa di salah satu sudutnya. Aku terdiam, menatap pakaian itu dengan lelah. Pagi itu aku sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan, mencuci piring, menyapu, dan masih harus berhadapan dengan setumpuk baju kotor yang mereka lempar di lantai kamar. Tapi seakan semua kerja keras itu tak ada artinya. "Maaf, Dek, mungkin tadi kurang dibilas," jawabku dengan lemah, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Siska hanya mendengus, melempar baju itu ke arahku tanpa rasa hormat. Maaf, enak aja sudah salah cuma bilang maaf. Ini baju mahal tahu," katanya dengan nada seolah aku adalah budaknya. Tak ada jeda untukku beristirahat. Setelah mencuci baju, pasti ada saja pekerjaan lain yang menunggu. Setiap sudut rumah ini penuh dengan tuntutan, seolah tanganku tak boleh berhenti bergerak. Siska dan Monik selalu bersikap seperti ini, menyuruhku dengan perintah-perintah yang datang bertubi-tubi, seakan aku harus siap melayani mereka kapan saja. Setiap kali aku mendengar suara tawa mereka, dadaku terasa sesak. Tawa yang dulu mungkin bisa saja kini menjadi simbol kemewahan yang tak boleh kumiliki. Aku jarang sekali tersenyum, apalagi tertawa. Semua harapan dan kebahagiaan terasa jauh dari jangkauanku, tergerus oleh tekanan yang datang tanpa henti. Di tengah kelelahan itu, Bu Widya juga ikut membuat suasana menjadi lebih panas, seolah ia seperti tak pernah puas dengan apapun yang aku lakukan. "Pantas saja kamu begini, Nur. Menantu tak punya harga diri," kata Bu Widya dengan tatapan penuh hina. Suaranya seperti guntur yang menghantamku berkali-kali, menggoyahkan kepercayaan diriku yang sudah tipis. Aku mencoba menahan air mata, tapi rasanya sulit. Kata-kata kasar dari mulutnya seperti duri yang terus menusuk hatiku. Setiap ucapan yang keluar dari Bu Widya selalu mengingatkanku bahwa aku tak pernah benar-benar diterima di sini. "Mungkin di rumah orang tuamu juga kamu biasa hidup kotor ya? Pantas saja kamu miskin terus," lanjutnya tanpa ampun. Setiap kali ia menghina keluargaku, aku merasa seperti dihempaskan ke dasar jurang. Orang tuaku mungkin tak kaya raya, tapi mereka membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Dan sekarang, mendengar hinaan Bu Widya, aku tak hanya merasa terhina, tetapi juga terluka untuk orang tuaku yang jauh di sana. Aku tak bisa membalasnya. Setiap kata yang ingin kulontarkan terasa tertahan di tenggorokanku, tertelan oleh rasa takut dan rasa bersalah. Meski sering diperlakukan seperti ini, aku tak pernah menceritakan apapun kepada Mas Irwan. Setiap kali suamiku menelpon dari tengah laut, aku hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin itu adalah kebohongan terbesar dalam hidupku, tapi aku tak ingin membuatnya khawatir. Namun kebohongan itu perlahan membunuhku. Tekanan yang kurasakan semakin berat. Setiap hari bagaikan siksaan mental yang tak ada habisnya. Ada kalanya aku merasa hampir gila, terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak bisa kuceritakan kepada siapapun. Pernah suatu kali, aku memberanikan diri untuk meminta sedikit waktu istirahat setelah bekerja seharian. Aku ingat betul bagaimana reaksi Bu Widya saat itu. "Nur, kamu lagi istirahat? Enak bener ya kamu, Nur. Kamu pikir ini hotel? Di rumah ini kamu harus bekerja. Jangan mimpi jadi perempuan manja yang bisa leha-leha," katanya dengan nada sinis. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Seakan aku bukan bagian dari keluarga ini, melainkan hanya seorang tamu yang tak diinginkan. Setiap malam, aku duduk sendirian di kamar, menatap foto pernikahanku dengan Mas Irwan yang tergantung di dinding. Senyumku di foto itu seolah milik orang lain, bukan milikku. Di balik senyum itu, kini ada kepedihan yang mendalam. Aku kehilangan akan kebebasan dan kebahagiaanku. Aku merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa kuubah, seolah takdirku telah digariskan untuk selalu berada di bawah kendali keluarga suamiku. Meski aku tahu, jauh di dalam hatiku, aku tak pantas diperlakukan seperti ini. Tak ada yang bisa kulakukan untuk melawan. Mereka dengan segala kekuasaannya terus-menerus menghancurkan harga diriku, dan aku hanya bisa menahan semuanya, berharap suatu hari nanti keadilan akan datang dan mengubah nasibku.
Setiap bulan, Mas Irwan mengirim uang dari pekerjaannya sebagai nahkoda kapal pesiar. Jumlahnya tidak sedikit, cukup untuk mencukupi kebutuhan kami selama dia bekerja jauh di luar negeri. Namun ironisnya, uang itu tak pernah sampai ke tanganku. Seolah-olah aku tak dianggap sebagai bagian dari keluarga ini, apalagi sebagai istri yang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Setiap kali aku bertanya tentang uang kiriman itu, jawabannya selalu sama. Mereka yang mengatur semuanya. Pagi itu, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Widya. Perasaanku campur aduk antara takut dan frustasi. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku, meski seringkali dialog dengan Bu Widya berakhir dengan hinaan dan amarah. Bu, saya mau bicara soal uang kiriman dari Mas Irwan. Bisa nggak Bu, saya dapat sedikit untuk beli kebutuhan pribadi saya? Tanyaku dengan suara rendah, penuh harap meski sudah siap menerima reaksi negatif. Bu Widya menatapku dengan tatapan dingin, senyuman sinis. Uang itu kan dari anakku, jadi wajarlah kalau aku yang mengatur. Lagi pula, untuk apa kamu butuh uang banyak-banyak? Kalau kamu butuh sesuatu, bilang aja sama kami, tapi jangan banyak nuntut ya, katanya dengan nada yang membuatku merasa kecil. Seolah permintaanku adalah kesalahan besar, sesuatu yang tak pantas kulakukan sebagai menantu di rumah ini. Aku terdiam, menahan rasa sakit yang kian membuncah di dadaku. Sementara itu, Siska dan Monik, kedua adik iparku, selalu berfoya-foya dengan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan bersama. Mereka membeli barang-barang mewah tanpa rasa bersalah, seolah uang itu adalah milik mereka sepenuhnya. Suatu sore, aku melihat Siska pulang dengan membawa tas belanja besar dari salah satu butik terkenal di kota. Baju baru, sepatu hak tinggi, dan perhiasan, semuanya dibeli dengan uang kiriman Mas Irwan. Nur, nanti kamu setrikain baju baru ini ya. Aku mau pakai besok ke kampus, kata Siska tanpa sedikit pun menoleh kepadaku. Seolah-olah aku ini hanya pembantu pribadi yang tak layak diberi rasa hormat. Monik pun tak jauh berbeda. Ia sering membeli gadget baru atau kosmetik mahal. Padahal, aku harus memutar otak setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendasar. Semua barang mewah itu mereka beli dengan bebas, sementara aku tak punya akses sama sekali ke uang yang dikirimkan oleh suamiku. Dek, belanjaannya banyak banget. Apa itu dibeli dari uang yang dikirim Mas Irwan? Tanyaku suatu hari, mencoba menanyakan hal yang sebenarnya sudah jelas jawabannya. Monik hanya melirik sambil memainkan ponselnya yang baru. Ngomong apa tadi? Sudah berani ya kamu bertanya seperti itu? Jawabnya sambil berlalu, seolah aku tak layak tahu apa-apa soal pengeluaran mereka. Tak pernah ada jawaban yang memuaskan, hanya tatapan dingin dan perintah-perintah yang semakin membuatku merasa tak dihargai. Setiap kali aku ingin meminta sesuatu untuk diriku sendiri, entah itu hanya sekedar pakaian dalam baru atau perlengkapan pribadi lainnya, jawaban Bu Widya selalu membuatku merasa bersalah. Nur, kamu jangan sok butuh ini itu di rumah ini. Yang penting adalah kebutuhan keluarga, bukan keperluan pribadi kamu. Kalau kamu mau beli barang-barang yang gak penting, tanya dulu, jangan seenaknya ya. Hardiknya suatu kali ketika aku meminta uang untuk membeli sandal baru karena yang lama sudah rusak. Rasanya seperti dihukum atas setiap keinginanku. Aku tak punya hak untuk menggunakan uang suamiku, bahkan untuk kebutuhan yang paling mendasar sekalipun. Sementara itu Bu Widya, Siska dan Monik hidup nyaman dengan segala kemewahan yang dibeli dari keringat Mas Irwan. Ada kalanya, di malam yang sunyi, aku duduk sendirian di kamar dan bertanya dalam hatiku, apakah suamiku tahu apa yang telah terjadi di sini? Apakah Mas Irwan sadar bahwa uang yang dikirimkannya tak pernah sampai ke tanganku? Setiap kali dia menelpon, aku selalu berusaha terdengar tenang, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, karena aku tak ingin membebaninya. Namun dalam kenyataannya, aku hidup dalam kesulitan dan tertekan. Aku tak tahu sampai kapan bisa bertahan. Di sisi lain, Bu Widya semakin menjadi. Setiap kali ada pembelian besar, entah itu perabotan baru atau baju mahal untuk dirinya sendiri, ia selalu berdalih bahwa uang itu untuk keluarga.
Ini semua demi kebaikan kita bersama, Nur. Kamu tak perlu banyak tanya. Kalau mau hidup enak, ikut aja aturan rumah ini, katanya suatu hari ketika ia pulang membawa sofa baru. Sofa itu begitu mewah, berwarna merah marun dengan hiasan keemasan di bagian pinggirnya. Seharusnya aku merasa senang karena rumah suamiku dihiasi perabotan indah. Tapi di balik kemewahan itu, aku hanya melihat ketidakadilan yang tak pernah selesai. Di satu sisi, mereka hidup nyaman dengan segala kemudahan. Sementara aku, yang bekerja paling keras di rumah ini, tak pernah merasakan buah dari jerih payahku suamiku sendiri. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, Mas Irwan akan melihat kenyataan ini sendiri. Bahwa uang yang ia kirimkan untuk kami sebenarnya digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang lain. Sementara istrinya sendiri hidup dalam kesulitan yang tak pernah ia ketahui. Di malam yang sunyi itu, aku duduk sendirian di tempat tidur, memeluk lututku dan menatap kosong keluar jendela yang gelap. Di dalam kesunyian ini, ingatanku melayang ke masa-masa awal pernikahanku dengan Mas Irwan. Dulu kehidupan terasa begitu indah, seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Saat itu, aku hanyalah seorang gadis kampung yang tak pernah bermimpi akan menikahi seseorang seperti Mas Irwan. Pertemuan kami terjadi begitu saja, tanpa rencana. Mas Irwan sedang ada tugas kuliah di kampungku, sebagai bagian dari proyek lapangan yang harus ia selesaikan sebelum wisuda. Suatu sore, ketika ia sedang berjalan-jalan di sekitar desa, tanpa sengaja kami bertemu di pasar tradisional. Aku ingat saat itu sedang membantu ibuku berjualan sayur di pinggir jalan. Tatapannya yang hangat dan senyumannya yang ramah langsung menarik perhatianku. Aku tak menyangka pria kota seperti Mas Irwan bisa begitu ramah kepada orang sepertiku. Kami mulai sering berpapasan, dan perlahan-lahan obrolan singkat di pasar berkembang menjadi percakapan yang lebih panjang. Dia selalu menyempatkan diri mampir saat berada di pasar, sekedar membeli minuman dan berbincang ringan tentang kehidupan di kota, tentang cita-citanya menjadi nahkoda kapal besar yang akan berkeliling dunia. Aku merasa sangat terpesona dengan mimpi-mimpinya. Bagiku, itu semua terdengar seperti dongeng yang tak mungkin kuraih. Tapi Mas Irwan membuat semuanya terasa begitu dekat dan nyata. Meski aku hanya seorang anak yatim yang tinggal bersama ibuku dan kedua kakakku di rumah kecil yang sederhana, Mas Irwan tidak pernah mempermasalahkannya. Kami berasal dari dunia yang sangat berbeda. Mas Irwan dari keluarga yang lebih mapan dan terpandang, sementara aku berasal dari keluarga yang miskin. Ayahku meninggal sejak aku kecil, dan sejak itu ibuku harus berjuang sendiri menghidupi kami. Kami hidup dalam kesederhanaan, bahkan kadang-kadang kekurangan. Tapi semua itu tak membuat Mas Irwan ragu untuk menjalin hubungan denganku. Ketika Mas Irwan melamarku, hatiku melonjak antara kebahagiaan dan ketakutan. Aku tahu bahwa keluarganya tidak sepenuhnya setuju dengan pernikahan kami. Mereka menganggapku terlalu sederhana, terlalu jauh dari standar mereka, terutama Bu Widya, ibunya, yang sejak awal menunjukkan ketidaksetujuannya. Meski Mas Irwan meyakinkanku bahwa cinta kami akan cukup kuat untuk mengatasi semua perbedaan itu, ada rasa takut yang menggelayut di hatiku. Hari pernikahan kami tetap berlangsung, meski dengan berbagai penolakan tersirat dari keluarganya. Aku ingat betapa bahagianya aku saat itu, duduk di samping Mas Irwan di depan penghulu, yang dengan penuh percaya diri mengucapkan ijab kabul. Aku berharap semua kekhawatiranku akan hilang setelah kami resmi menjadi suami istri, bahwa aku akan diterima oleh keluarganya seiring berjalannya waktu. Namun semua harapan itu mulai runtuh perlahan setelah Mas Irwan mulai bekerja sebagai nahkoda kapal pesiar. Sejak awal, aku tahu pekerjaan Mas Irwan akan membuatnya sering pergi jauh, tapi aku tak pernah membayangkan betapa sepinya hidupku tanpa Mas Irwan. Mas Irwan hanya pulang 2 tahun sekali, dan selama itu aku harus tinggal di rumah mertuaku, di bawah pengawasan Bu Widya yang ketat. Apa yang awalnya nampak seperti tempat tinggal, sementara berubah menjadi penjara yang mengekang kebebasanku. Kehidupan yang kupikir akan penuh dengan cinta dan kebahagiaan, malah berubah menjadi siksaan. Tanpa Mas Irwan di sisiku, aku mulai merasakan tekanan yang berat dari keluarganya.
Pada awalnya, aku mencoba bersabar. Aku percaya bahwa ini hanyalah masa sulit yang akan segera berlalu. Tetapi seiring berjalannya waktu, tekanan itu semakin kuat. Bu Widya mulai menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Setiap kesalahan kecil yang kulakukan di rumah ini selalu diperbesar. Dan perlahan-lahan aku mulai merasa seperti orang luar di rumah suamiku sendiri. Aku tak tahu kapan tepatnya semua ini berubah menjadi siksaan. Mungkin saat Mas Irwan pergi untuk pelayanan pertamanya. Atau mungkin ketika aku mulai merasakan bahwa setiap senyum yang diberikan oleh mertuaku hanyalah keterpura-puraan. Yang pasti, semakin hari aku semakin merasa terasing. Aku seperti hidup di dunia yang bukan milikku. Di rumah yang tidak pernah terasa seperti rumah. Terkadang, saat malam tiba, aku duduk di kamar ini, mengenang masa-masa indah sebelum semua ini terjadi. Aku rindu masa-masa ketika Mas Irwan masih sering pulang, ketika rumah ini terasa lebih hangat karena kehadirannya. Namun kini, tanpa Mas Irwan, aku harus bertahan sendirian, menghadapi tekanan yang seolah tak pernah berakhir. Aku merindukan cinta dan kasih sayang yang dulu begitu jelas di antara kami. Di setiap doa yang kupanjatkan, aku selalu berharap agar Mas Irwan segera pulang, agar dia bisa melihat sendiri betapa beratnya kehidupanku di sini. Tapi seiring waktu, aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku harus bertahan? Apakah cinta kami cukup kuat untuk mengatasi semua ini? Atau apakah aku hanya berusaha memegang sesuatu yang perlahan-lahan hancur di tanganku? Kehidupan pernikahan yang dulu kuimpikan kini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dan di tengah semua ini, aku hanya bisa berpegang pada harapan bahwa suatu hari nanti Mas Irwan akan kembali dan kami bisa membangun kembali kehidupan yang pernah kami impikan bersama. Baru 8 bulan sejak Mas Irwan pergi bekerja menjadi nahkoda, aku terkejut mendengar kabar Mas Irwan akan pulang lebih cepat dari jadwalnya pulang. Kabar itu seperti sinar di tengah kegelapan. Di telepon, suaranya terdengar semangat. "Aku rindu kamu, sayang," katanya dengan nada lembut yang sudah lama tak kudengar. "Aku juga ingin beri kejutan. Aku sudah atur semuanya. Besok aku sampai di rumah." Jantungku berdebar-debar mendengar itu. Aku tersenyum sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Rasa rindu yang selama ini kutahan merasa memuncah. Akhirnya aku bisa bertemu lagi dengannya. Namun meski hatiku sangat senang, aku memutuskan untuk tidak memberitahu mertuaku. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan bereaksi tanpa tahu Mas Irwan akan segera pulang. Pagi harinya, ketika Mas Irwan tiba di depan pintu rumah, suasana mendadak berubah. Suara khas mesin mobil yang berhenti di depan rumah membuatku menjolak kegirangan. Saat aku membuka pintu, senyumnya yang menawan langsung menyapaku. Dan sejenak, semua beban yang mendesak di dadaku hilang. Aku berlari ke arahnya, memeluk erat seolah-olah tak ingin melepaskannya lagi. Mas Irwan terlihat lelah, namun senyum hangatnya tetap terpancar. "Alhamdulillah, akhirnya aku pulang," bisiknya di telingaku. Pelukan itu terasa begitu nyaman, seakan-akan setiap luka yang kudapat selama 2 tahun ini mulai sembuh perlahan. Namun keadaan rumah menjadi sangat berbeda. Dalam hitungan detik, Bu Widya dan kedua adik iparku, Siska dan Monik, yang sebelumnya bersikap acuh, tiba-tiba muncul dari ruang tamu dengan senyum manis yang jarang sekali kulihat. Mereka melompat menyambut Mas Irwan, dan seketika suasana di rumah terasa berbeda. Senyum sinis yang biasa menghiasi wajah mereka, kini berganti dengan senyum penuh keramahan. "Irwan anakku, Ibu tidak menyangka kamu akan pulang secepat ini, Nak," seru Bu Widya. Suaranya begitu ramah dan bersahabat, sesuatu yang hampir tak pernah kudengar darinya. Siska dan Monik berlari menghampiri kakak mereka, memeluknya dengan erat, seolah-olah mereka sangat merindukannya. Padahal, selama 2 tahun terakhir ini, mereka hampir tidak pernah membicarakannya di rumah, kecuali saat meminta lebih banyak uang. "Wah, Kakak ternyata sudah pulang. Aku kangen banget sama kakak," ucap Monik dengan nada ceria yang palsu. Mas Irwan tersenyum lega melihat sambutan hangat dari keluarganya. Dia tidak menyadari perubahan mendadak ini hanyalah bagian dari sandiwara mereka.
Aku yang tahu betul siapa mereka sebenarnya, hanya bisa tersenyum pahit seolah mengikuti permainan ini. Bu Widya tiba-tiba mulai memujiku di depan Mas Irwan. Kamu tahu nggak Irwan, Nur ini istri yang hebat loh. Dia selalu menjaga rumah dengan baik, mengurus kami semua tanpa mengeluh. Kamu beruntung punya istri seperti dia. Kata-kata itu bagikan tusukan tajam di hatiku. Pujian yang sebelumnya tak pernah ada, kini diucapkan dengan lantang seolah-olah mereka memperlakukanku dengan baik. Aku hanya bisa tersenyum tipis, berusaha tidak menunjukkan kekecewaanku. Di dalam hatiku, aku tahu ini hanyalah akting. Mereka hanya ingin Mas Irwan percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Mas Irwan nampak senang mendengar pujian itu. Terima kasih ya sayang, aku tahu kamu selalu bekerja keras untuk keluarga ini, katanya sambil memegang tanganku dengan erat. Sentuhan tangannya menghangatkanku, meskipun hatiku terasa hampa. Hari-hari selama Mas Irwan pulang, terasa seperti mimpi yang berlalu indah untuk jadi nyata. Selama ia berada di rumah, semuanya berubah drastis. Bu Widya, Siska dan Monik bersikap manis dan penuh perhatian. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan, tidak ada tugas-tugas berlebihan yang mereka bebankan kepadaku. Mereka bahkan membantuku mengurus rumah. Tetapi aku tahu, ini semua hanyalah sementara. Sandiwara ini akan berakhir begitu Mas Irwan pergi. Setelah beberapa minggu, tibalah saatnya Mas Irwan harus kembali bekerja. Meskipun aku tak ingin dia pergi lagi, aku tahu aku tidak bisa menghentikannya. Kami berpisah di bandara dengan pelukan yang panjang dan berat di hatiku. Jaga diri kamu baik-baik ya sayang. Kalau ada apa-apa, kabari aku. Jangan simpan masalahmu sendiri, katanya sebelum masuk ke ruang keberangkatan di bandara. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang tak ingin keluar. Aku ingin sekali menceritakan semuanya, tentang bagaimana mereka memperlakukanku saat dia tidak ada, tentang bagaimana aku diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Namun sesuatu menahanku. Mungkin ketakutan, atau mungkin perasaan bahwa Mas Irwan terlalu lelah untuk mendengar masalah ini. Mas Irwan akhirnya berangkat, seolah-olah tirai sandiwara itu diturunkan dengan cepat. Begitu aku pulang ke rumah, Bu Widya, Siska dan Monik langsung menunjukkan wajah asli mereka. Tidak ada lagi senyum yang ramah, tidak ada lagi pujian. Mulai sekarang, semuanya kembali seperti biasanya ya Nur, ucap Bu Widya dengan dingin tanpa menatapku. Siska dan Monik mengangguk setuju. Senyum sinis kembali menghiasi wajah mereka. Kamu kira kami akan selalu baik sama kamu? Jangan mimpi, cibir Monik. Dan yang lebih buruk, mereka mengancamku. Oh iya, ingat ya, sekali kamu lapor ke Irwan tentang apa yang telah terjadi di sini, hidupmu akan habis Nur, ancam Bu Widya dengan tatapan dingin yang membuatku gemetaran. Aku tahu, ancaman itu bukan main-main. Mereka punya kendali penuh di rumah ini, dan aku, seperti sebelumnya, kembali menjadi tawanan di rumah yang seharusnya menjadi rumahku. Di tengah semua tekanan dan rasa sakit yang kupendam, sebuah kabar bahagia datang tanpa kuduga. Setelah beberapa minggu merasakan kelelahan yang luar biasa dan mual di pagi hari, aku memutuskan untuk memeriksakan diri ke bidan desa. Detik-detik menunggu hasil pemeriksaan terasa begitu lama, hingga akhirnya bidan tersenyum dan berkata, "Selamat ya Bu Nur, Anda hamil." Air mataku mengalir begitu saja. Kabar ini seolah menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya hidup yang kujalani di rumah mertuaku. Harapan itu muncul kembali. Mungkin dengan hadirnya anak ini, segalanya akan berubah. Aku ingin segera memberitahu Mas Irwan tentang kehamilan ini. Meskipun jauh di lautan, aku tahu kabar ini akan membuatnya bahagia. Dengan jantung yang berdebar-debar, aku menelpon Mas Irwan. Tangan gemetar saat menekan angka-angka di ponsel, tetapi aku tak sabar untuk mendengar suaranya. Mas Irwan, suaraku terdengar ketika ia menjawab telepon. Iya sayang, ada apa ya? Jawabnya dengan nada lembut yang menenangkan. Aku hamil mas, kataku dengan pelan, nyaris berbisik. Ada jeda singkat di ujung telepon, sebelum aku mendengar suara tawanya yang penuh kegembiraan. Benarkah sayang? Kamu serius? Suaranya penuh kebahagiaan dan kegembiraan.
Iya Mas Irwan, kita akan punya anak, ucapku dengan suara penuh haru. Meskipun di dalam hatiku ada rasa cemas yang tak bisa kutepis. Aku sangat senang sayang. Terima kasih ya sudah memberitahuku. Kamu pasti harus lebih banyak istirahat sekarang ya. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu capek, pesannya dengan perhatian yang dalam. Aku mengangguk, meski tahu ia tak bisa melihatnya. Aku akan menjaga diri baik-baik Mas Irwan, jawabku, berusaha terdengar yakin. Namun di dalam hatiku, aku tahu tantangan di rumah ini belum berakhir. Setelah telepon berakhir, air mata kembali menetes di pipiku. Kegembiraan ini hanya sementara. Aku tahu kehadiran bayi ini tidak akan mengubah sikap Bu Widya dan adik-adik iparku yang telah lama menghancurkan hatiku. Meski aku tengah mengandung, tak ada perubahan berarti dalam perlakuan mereka terhadapku. Kehamilanku sama sekali tak membuat Bu Widya dan kedua adik iparku, Siska dan Monik, bersikap lebih baik. Alih-alih memberi perhatian atau setidaknya sedikit pengertian, mereka justru semakin menambah beban pekerjaanku. Nur, cepat cuci baju-baju ini. Jangan malas hanya karena kamu sedang hamil, perintah Siska dengan nada meremehkan, tanpa memperdulikan bahwa aku baru saja bangun dari tidur siangku yang singkat. Kamu pikir kehamilan itu akan menjadi alasan bersikap manja? Ibu juga pernah hamil, tapi nggak lebay kayak kamu, tambah Ibu Widya dengan nada mengejek. Setiap hari, pekerjaan rumah terus menumpuk, mencuci, membersihkan lantai, memasak dan mengurus segala keperluan rumah tetap harus aku yang lakukan. Meskipun tubuhku semakin lemah dari hari ke hari. Suatu hari, aku merasa sangat lelah setelah membersihkan seluruh rumah dan mengurus cucian sepanjang hari. Tubuhku mulai bergetar, tetapi tak ada pilihan lain selain terus melanjutkan pekerjaan. Bu Widya memaksaku menyetrika pakaian mereka hingga malam, sementara aku merasa kepalaku berputar. Jangan manja Nur, kamu hamil bukan sakit. Banyak perempuan hamil yang masih bisa bekerja lebih keras daripada kamu, teriak Bu Widya dengan kasar saat melihatku berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Tapi pada suatu hari, segalanya mencapai puncaknya. Pagi itu aku dipaksa membersihkan rumah dari pagi hingga sore tanpa jeda. Setiap langkah terasa begitu berat, tapi Bu Widya terus memaksaku bekerja. Jangan duduk-duduk saja Nur, rumah ini harus bersih, katanya sambil menunjuk lantai yang sudah kubersihkan 2 kali. Sekitar tengah hari, tubuhku benar-benar tak sanggup lagi. Aku merasa pusing luar biasa. Penglihatanku mulai kabur, dan akhirnya, tanpa bisa kucegah, aku ambruk di lantai dapur. Keringat dingin mengalir di sekujur tubuhku, dan rasa sakit yang tajam menjalar di perutku. Ketika kesadaranku mulai memudar, yang bisa kuingat hanyalah suara jeritan Siska. Bu, Nur pingsan Bu. Ketika aku sadar, aku sudah terbaring di tempat tidur. Tubuhku terasa lemah, dan perutku masih terasa nyeri. Tak ada yang merawatku dengan lembut atau menanyakan bagaimana keadaanku. Bu Widya hanya berdiri di samping tempat tidurku dengan tatapan dingin. Jangan manja Nur, baru begitu saja udah merasa sakit. Ingat, ini rumahku. Kamu hanya menumpang. Kamu punya tanggung jawab untuk mengurus rumah ini, bukan hanya mikirin dirimu sendiri, katanya dengan nada yang benar-benar menghancurkan hatiku. Aku terdiam, terlalu lemah untuk membalas. Air mataku mengalir, tapi aku hanya bisa memejamkan mataku, berharap rasa sakit ini segera berakhir. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa anak yang aku kandung adalah satu-satunya alasan aku terus bertahan. Namun hari demi hari, perlakuan mereka semakin membuatku ragu, apakah aku bisa melewati semua ini. Hari itu adalah puncak dari semua siksaan yang telah kuterima selama tinggal di rumah mertuaku. Setelah tanpa sengaja menjatuhkan vas bunga kesayangan Ibu Widya saat membersihkan ruang tamu, kemarahan wanita itu meledak seperti bom yang sudah lama ditahan. Dasar ceroboh, kamu gak pernah bisa ya melakukan apapun dengan benar, teriaknya sambil menunjuk ke arah pecahan vas yang berserakan di lantai. Aku tak sempat berkata apa-apa sebelum Bu Widya melanjutkan amarahnya. Kamu gak ada gunanya di rumah ini. Keluar saja kamu dari sini sekarang juga, bentaknya sambil mendorongku ke arah pintu. Monik dan Siska hanya berdiri menonton, seolah menikmati penghinaan yang dilontarkan oleh ibunya kepadaku. Tak punya pilihan lain,
Aku bergegas mengemasi beberapa barang seadanya. Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung saat aku berjalan keluar rumah itu, membawa koper kecil yang berisi beberapa pakaian dan barang-barang pribadiku. Hati ini terasa hancur. Aku tak tahu harus kemana. Namun di sisi lain, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mas Irwan yang seharusnya masih di tengah pelayaran, tiba-tiba merasa gelisah. Selama beberapa hari terakhir, perasaannya terasa tidak tenang. Ia tak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya memutuskan untuk pulang lebih cepat dari jadwalnya, tanpa memberitahu siapapun. Saat taksi yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah toko roti yang tak jauh dari rumah kami, pemandangan mengejutkan menyambutnya. Dari dalam mobil, Mas Irwan melihatku keluar dari rumah dengan wajah yang sedih, membawa koper dan beberapa barang di tanganku. Dia segera meminta supir taksi itu untuk berhenti. Aku sedang berjalan di trotoar dengan langkah yang berat, ketika tiba-tiba mendengar suara yang sangat familiar memanggil namaku. "Nur!" Suara itu membuatku berhenti dan menoleh. Mas Irwan berlari ke arahku dengan tatapan yang penuh keterkejutan dan kekhawatiran. "Sayang, apa yang terjadi?" Tanyanya dengan nada yang terengah-engah. Jelas bingung melihatku dalam kondisi seperti ini. Air mata yang kutahan akhirnya pecah. Dengan suara yang terbata-bata, aku menceritakan semuanya tentang bagaimana Bu Widya dan kedua adik iparku menyiksaku, menyuruhku untuk melakukan semua pekerjaan rumah meski aku sedang hamil. Hingga akhirnya aku diusir setelah kejadian vas bunga itu. Mas Irwan mendengarkan dengan wajah yang semakin memerah, menahan amarah. Dia menggenggam tanganku dengan erat, seolah mencoba menenangkan diri. "Kita ke rumah ya sekarang, ini sudah keterlaluan," katanya dengan nada tegas. Namun aku bisa merasakan ketegangan di suaranya. Mas Irwan selalu sabar, tetapi kali ini jelas ia sangat marah. Sesampainya di rumah, Bu Widya, Siska dan Monik nampak kaget melihat Mas Irwan masuk dengan wajah yang tegang. Mereka tidak menyangka Mas Irwan akan pulang tanpa pemberitahuan. Irwan, kok pulang tiba-tiba sih? Ada apa, Nak?" Bu Widya mencoba menyambutnya dengan senyum palsu, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Mas Irwan memandang mereka dengan tatapan dingin. "Di mana Nur, Bu?" Tanyanya dengan nada datar namun tegas, membuat suasana tiba-tiba hening. Siska dan Monik saling berpandangan, sementara Bu Widya mencoba mencari alasan. "Oh, itu Irwan. Nur kabur dari rumah. Dia pergi dengan pria lain, meninggalkan kamu." Bu Widya berbohong tanpa rasa bersalah, berusaha menutupi perbuatan mereka yang sebenarnya. Mas Irwan mengerutkan keningnya, namun tetap tenang. "Benarkah itu, Bu?" Tanyanya dengan singkat, tanpa menunjukkan emosinya. Saat itulah aku muncul dari balik pintu, berdiri di samping Mas Irwan. Semua wajah mereka berubah menjadi pucat. Bu Widya, Siska dan Monik terdiam dalam kepanikan yang tak bisa mereka sembunyikan. Mereka tak menyangka aku masih di sini bersama Mas Irwan. "Jadi, Nur kabur dengan pria lain?" Mas Irwan melanjutkan ucapannya dengan nada yang lebih tajam. "Nur tidak kemana-mana. Dia bersamaku sekarang. Dan aku tahu semua yang telah terjadi di sini." Bu Widya mencoba berkelit. "Irwan, kamu harus mengerti, Nak. Ini semua salah paham. Nur hanya berlebihan." Aku memotong ucapan Bu Widya, menunjukkan semua bukti dan rekaman yang kuambil selama ini. Semua kata-kata kasar, ancaman, serta perlakuan buruk yang kuterima dari mereka. Tak ada lagi yang bisa mereka katakan. Kebenaran sudah terungkap, dan kebohongan mereka hancur seketika. Wajah Bu Widya, Siska dan Monik dipenuhi dengan penyesalan. Namun aku tahu itu bukan karena mereka merasa bersalah, melainkan karena ketakutan kehilangan Mas Irwan. Mas Irwan akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun tegas. "Kalian sudah memperlakukan istriku dengan sangat buruk. Saya tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Mulai sekarang, kami akan pindah dari sini dan memulai hidup baru. Saya tidak akan mengizinkan Nur disakiti lagi." Bu Widya mencoba memohon, namun Mas Irwan sudah membuat keputusan. Kami meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua kenangan pahit yang selama ini menjeratku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas, dan Mas Irwan mendukungku sepenuhnya. Kami memulai lembaran baru,
Jauh dari bayang-bayang keluarga yang selama ini hanya membawa penderitaan. Meskipun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku tahu aku bisa memulai ini semua dengan Mas Irwan di sisiku. Hidup baru kami adalah awal dari kebahagiaan yang selama ini kuimpikan. Kebahagiaan yang akhirnya bisa kurasakan setelah bertahun-tahun menderita.